mungkin sebagian orang yang hanya mengatakan bahwa museum itu tempat penyimpanan koleksi. Namun sebenarnya museum itu merupakan ruang edukasi. Nah, kenapa kita katakan begitu? Anda datang ke museum, Anda bisa lihat sejarah, Anda bisa lihat budayanya. Ayo rekan-rekan kenali sejarah agar tak salah melangkah. Betul tajak Museum Aceh. Kota Banda Aceh menyimpan banyak potensi. Mulai dari pesisir yang membentang, warisan sejarah yang kental, hingga semangat masyarakatnya yang tak mudah padam. Kota ini pernah diuji oleh sejarah hingga peristiwa bencana alam. Namun, selalu punya cara untuk bangkit. Banda Aceh bisa dilihat dari banyak sudut. Namun dari Museum Aceh, pandangan terhadap Tanah Rencong ini dapat terdefinisikan dengan lengkap. Banda Aceh bukan sekedar kota, namun juga sebuah warisan. Museum Aceh adalah salah satu kebanggaan masyarakat Aceh sejak dulu hingga kini. Museum ini berhasil mencerminkan kejayaan peradaban Aceh sejak masa lampau dan kearifan budaya Aceh yang masih dijaga hingga sekarang. Saya Muda Farsah. Saya kebetulan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Museum Aceh. Alhamdulillah sudah hampir 6 tahun saya menjabat sebagai Kepala Museum Aceh. Museum Aceh itu yang pertama cikal bakalnya pada saat pada masa kolonial Belanda. Itu Romo Aceh yang nanti akan sama-sama kita lihat. Itu merupakan cikal bakalnya Museum Aceh. Nah, Museum Aceh itu, Romo Aceh itu yang awalnya merupakan pavilion. Nah, pavilion yang didirikan oleh Stemhos pada saat itu sebagai kurator museumnya itu ada perlombaan pada saat masa kolonial Belanda itu di Semarang. Itu pada tahun 1914 itu ada perlombaan. Nah, jadi Aceh, gubernur Hindia Belanda Aceh pada saat itu mengikutkan Aceh dalam ajang koleksi. Nah, jadi pada saat itu tukang Aceh, ya tukang bangunan di Aceh, ya kalau kita di Aceh itu dikatakan utuh. Nah, utuh. Jadi utuh itu merupakan tukang bangunan. Nah, tukang bangunan itu dibawa ke Semarang untuk dibangunnya Romo Aceh itu. Nah, jadi kenapa dikatakan pavilion? Karena itu sebagai ruang pamer. Nah, ruang pamer dari koleksinya si kurator museum saat itu, sistem host. Nah, alhamdulillah pada saat itu memenangkan 4 emas dengan berbagai kategorinya dan 11 perak, 7 perunggu. Itu pada tahun 1914. Nah, tahun 1915 itu Stemhos meminta kepada Stewart sebagai gubernur Hindia Belanda Aceh mengembalikan Romo Aceh itu dibawa ke Aceh kembali. Nah, jadi pada tahun 1915 dibawa ke Aceh dan diresmikan sebagai Museum Aceh. Nah, itu tepatnya pada 31 Juli 1915. Nah, jadi Romo Aceh itu
berumur sekitar 11-12 tahun lah sudah. Nah, jadi itu. Nah, pada menjadi milik pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan saat itu di 11, kalau nggak salah saya, di 11 Oktober 1979. Nah, itu ditetapkan menjadi Museum Negeri Aceh. Nah, dan diresmikan bangunan museumnya, selain di Rumah Aceh itu, bangunan museumnya itu pada tanggal 1 Oktober 1980. Nah, jadi sampai sekarang Museum Aceh memiliki 6.626 koleksi yang terdiri dari 10 jenis koleksi yang ada di Museum Aceh. Rumoh Aceh adalah koleksi pertama dan paling ikonik dari Museum Aceh. Arsitektur Rumoh Aceh menggambarkan filosofi hidup masyarakat Aceh dengan struktur rumah panggung yang syarat akan makna budaya. Di dalamnya juga masih dipertahankan tata ruang khas Aceh yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan religius masyarakat Aceh. Tepat di samping Rumoh Aceh, terdapat sebuah koleksi lonceng bersejarah yang sangat terkenal. Lonceng Cakradonya, koleksi kebanggaan Museum Aceh yang merupakan hadiah dari Kaisar Tiongkok yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho kepada Kesultanan Samudra Pasai. Diperkirakan lonceng ini dibawa pada awal abad ke-15 dan menjadi simbol hubungan diplomatik dan perdagangan. Kekayaan sejarah Aceh merupakan warisan tak ternilai yang mencerminkan kejayaan, perjuangan, dan kebijaksanaan masyarakatnya dari masa ke masa. Di Museum Aceh, semua terangkum rapi, menjadi guru yang setia mengajarkan nilai sejarah dan menghargai perjalanannya. Nama saya Muhammad Nur Aulia. Jabatan saya di Museum Aceh adalah sebagai edukator museum. Sebenarnya museum ini punya peran yang sangat penting ya. Kita ketahui bahwasannya sejarah itu adalah jendela kita untuk melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan itu ada semua di museum. Melalui apa? Melalui koleksinya. Koleksi yang kita miliki adalah bukti bagaimana khususnya Aceh memiliki sejarah yang panjang, sejarah kesultanan, sejarah bagaimana puncak kejayaan kesultanan pada masa itu, kemudian masa perang kolonial, bahkan kita punya koleksi yang berhubungan dengan tsunami. Jadi museum ini adalah sebagai jendela kita untuk menatap kemana, ke masa lalu, ke depan, dan masa kini. Ya memang stigma itu sudah berkembang sejak lama bahwasannya museum itu adalah tempat yang menyeramkan mungkin ya, tempat yang menyimpan benda-benda kuno. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah stigma yang memberikan motivasi kepada kami, khususnya kepada pelaku pegawai museum, untuk bagaimana stigma itu kalaupun tidak secara total kita hilangkan, kita mulai sedikit-sedikit menggesernya. Karena sebenarnya banyak kok generasi muda atau komunitas-komunitas budaya yang sebenarnya mereka ada kemauan, ada istilahnya kecintaan terhadap sejarah dan budaya, khususnya sejarah dan budaya Aceh. Cuma selama ini mereka mungkin tidak tahu ya, tidak punya akses mungkin, atau mereka kurang mengetahui informasi tentang museum itu sendiri. Museum Aceh bukan hanya memamerkan koleksi yang berkaitan dengan sejarah dan peradaban masyarakat Aceh. Museum ini juga menampilkan kekayaan budaya lewat pameran wasra yang memperlihatkan ragam kain tradisional dengan motif dan teknik serta filosofi yang kental akan identitas masyarakat Aceh.
Pameran ini merupakan bagian dari koleksi temporer yang diperbaharui setiap tahunnya. Menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian generasi kini berkunjung ke museum. Baik, sekarang kita berada di ruang gedung temporer yang pada kali ini menampilkan koleksi wastra Nusantara, yakni kain tradisional Nusantara. Jadi secara teknologi mungkin pada masa itu masih sangat tradisional, mulai dari pembuatan benangnya, pewarnaan, sampai kepada pembuatan kainnya masih sangat tradisional. Kemudian dari masa ke masa mungkin sudah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pembuatan kain, jadi sudah semakin maju dengan ditemukannya mesin-mesin industri, termasuk mesin untuk pembuatan kain. Dan di sini kita bisa melihat alat tenun tradisional yang sampai sekarang masih dipakai untuk pembuatan kain. Mesin atau produksi kain tradisional seperti ini sangat langka, sangat jarang kita temukan karena seiring dengan perkembangan teknologi juga mesin-mesin produksi itu sudah mengalami kemajuan ya. Nah, kita mau menunjukkan kepada pengunjung bahwa kain-kain Aceh itu wastranya bagus, motifnya juga bagus. Nah, dan kita berharap dengan pameran kita selain dari ada edukasinya, itu ada pengembangan ke depannya. Nah, tidak tertutup kemungkinan ketika katakanlah kita ngambil contoh pameran wastra, kain, motif itu untuk sekarang bisa dipakai di baju, mungkin bisa dipakai di shawl mungkin. Nah, jadi kita pengennya seperti itu. Di museum setiap tahun itu harus mengubah tampilan pamerannya, ya. Jadi objek yang dipamerkan itu baik itu dekorasinya, tata letaknya itu wajib setiap tahunnya itu kita rubah lah. Nah, tantangannya seperti itu. Jadi teman-teman di museum itu ya setiap tahunnya itu harus berinovasi. Wah, ini kita mau buat apa lagi, ini kita mau bagaimana lagi. Nah, jadi itu tantangan terbesarnya. Karena kita ada kesan pesan yang kita suruh mintakan kepada pengunjung, terus ada masukan yang kita pingin dari pengunjung. Jadi hampir semua pengunjung mengatakan ya kami pingin lihat yang lain lagi dong. Nah, ketika udah datang ke museum, nanti kami datang lagi ke museum, tapi nanti ada yang baru lagi dong. Nah, jadi itu tantangannya, Mbak. Dan jadi alhamdulillah selama 6 tahun saya di sini teman-teman siap. Alhamdulillah selama 6 tahun ini selalu berganti-ganti, selalu bertukar. Masyarakat yang ingin mengetahui sejarah atau ingin mengetahui budayanya bagaimana, apalagi di Aceh ini memiliki 8 etnis ya, yang memiliki keragaman budaya, bahasa, adat istiadat yang sangat kaya. Jadi semua itu ada di Museum Aceh. Ini sebenarnya modal bagi Museum Aceh untuk memberikan edukasi, pembelajaran, informasi melalui ruang pamer atau koleksi yang kita tampilkan. Museum Aceh memainkan peran sebagai penjaga sejarah, budaya, dan pusat edukasi. Di antaranya, terselip keinginan dan harapan yang besar bagi para pekerja museum untuk menjadikan ruang ini sebagai sarana mendidik generasi muda agar mengenal akar budaya. Salah satu sosok yang berada di balik upaya ini adalah Nur Hawani.
Meski bukan berasal dari Aceh dan tidak memiliki latar belakang budaya lokal, Nurhawani justru menunjukkan dedikasi tinggi dalam mempelajari sejarah dan tradisi setempat. Saya Nurhawani, background pendidikan saya sastra Jepang dan saya di Museum Aceh sebagai kurator. Jadi saya udah mengabdi ya di Museum Aceh itu sejak 2006, jadi hampir 20 tahun ya, 19 tahun lah ya gitu. Jadi saya jadi kurator baru sih, baru 2-3 tahun gitu ya. Tapi selama di sini saya mencintai pekerjaan gitu. Karena background saya juga bukan orang Aceh sebenarnya. Agak sulit bagi saya di awal, tapi saya pikir ketika sudah dapat tugas ya harus mau nggak mau harus suka ya, harus cinta gitu dan harus serius ya. Jadi sejak itu saya ya harus belajar tentang Aceh dan ketika saya belajar saya suka dan cinta gitu. Jadi ya harus gimana kita mengeksplor Aceh seluas-luasnya biar terutama goalnya itu anak Aceh kan, pelajar lah. Jadi mereka kenal sama budayanya dan mereka bisa menghargai gitu. Awalnya sulit, kenapa? Karena sih bukan orang Aceh ya. Itu tantangan utamanya. Kalau boleh jujur, ketika saya masuk, ilmu itu nggak mudah disebar. Jadi saya harus belajar dari pengalaman gitu ya. Jadi hari ini saya belajar, terus saya juga harus menyebarkan informasi seluas-luasnya, biar orang lebih mudah gitu. Sejarah dan budaya Aceh bukan hanya dicintai oleh masyarakat lokal. Kekayaan sejarah dan budayanya mampu menyentuh hati siapapun yang mengenalnya. Kekayaan tradisi mulai dari sejarah, wasra, arsitektur, hingga nilai-nilai adat dan spiritual menjadi daya tarik memikat, bahkan bagi mereka yang bukan keturunan Aceh. Wah, hari ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita punya tim yang solid ya. Mungkin karena lompatan generasi nggak terlalu jauh antara kaum tua dan kaum muda, kita lebih mudah diskusi dan mungkin kita udah lebih terbuka ya. Semua sekarang digital, kita bisa ngelihat museum manapun dengan mudah di tangan kita. Jadi itu jadi lebih mudah gitu. Jadi kita diskusi lebih mudah, kita bisa nata lebih mudah karena kita bisa punya banyak aplikasi, kita bisa lebih terhubung dengan berbagai dimensi di dunia lain ya yang berhubungan dengan museum gitu. Jadi sekarang lebih mudah bekerjanya. Museum bukan hanya menjadi ruang untuk mengenang sejarah, namun menjadi jembatan lintas waktu yang menghubungkan warisan masa lalu dengan masa kini dan harapan masa depan. Museum Aceh dalam semangat kolaborasi dan pelestarian budaya hadir untuk membuka peluang berdialog hingga pembelajaran lintas generasi. Memberi ruang bagi siapa saja untuk mengambil bagian dalam merawat warisan leluhur dan menjadikannya sebagai pondasi menuju masa depan yang lebih bermakna. Kita di Museum Aceh terbuka, Mbak, berkolaborasi. Itu baru kita laksanakan di sebelum Lebaran ya, akhir bulan 5 kemarin. Itu bersama masyarakat seniman Aceh. Ya, kita laksanakan itu seminar naskah Aceh. Nah, jadi inisiasi mereka kolaborasi dengan Museum Aceh, kita jalankan di Museum Aceh. Nah, itu saya mengatakan hanya beberapa, tapi insya Allah kita siap bekerja sama, kita siap berkolaborasi dengan siapapun yang ingin di Museum Aceh. Gitu. Selama itu masih dalam bingkai syariat Islam. Nah, jadi dalam visi misinya Gubernur Aceh akan kita fasilitasi dan kita kerjasamakan. Kita bisa melihat bagaimana museum-museum yang ada di luar daerah atau di luar negeri ya, bagaimana museum-museum di luar negeri itu kalau kita bilang sudah sangat maju. Mereka selain infrastrukturnya sudah bagus, juga mereka melibatkan masyarakat, tidak hanya pelajar tapi masyarakat umum. Jadi masyarakat itu sudah familiar. Nah, ya, dari museum
yang ada di luar itu kita bisa jadi pembelajaran untuk kita bagaimana melibatkan ya stakeholder atau pelaku budaya, sejarah, tokoh-tokoh untuk berpartisipasi mensosialisasikan museum ini. Itulah melalui kegiatan-kegiatan ya, atau melalui event-event yang berhubungan dengan koleksi kita. Karena kita sering membuat seperti seminar-seminar, atau juga kita pernah membuat kompetisi pemandu, dan itu antusiasnya sangat tinggi. Saya punya pola pikir yang simpel aja sih sebenarnya. Ya, dimanapun kita ditugaskan, dimanapun kita bekerja, yang penting ikhlas. Ya, yang penting senang. Ya, kalau nggak ikhlas, nggak senang, nggak jadi deh, Pak. Nggak jadi. Nah, terus yang paling penting di antara semuanya itu harus mendengar teman-teman. Harus mencari masukan, saling berinteraksi, tukar pikiran, pandangan. Kalau saya begitu aja sih Mbak orangnya, simple. Jika kita tidak melakukan perubahan, jika tidak kita lihat yang sudah itu kita nggak akan maju. Kita punya tagline loh di Museum Aceh. Kenali sejarah agar tak salah melangkah. Nah, jadi kita harus mengenali, kita harus tahu yang dulu itu seperti apa. Harapan itu besar untuk pendidikan anak-anak Aceh. Walaupun saya bukan orang Aceh, saya pengen anak-anak Aceh itu pintar. Agar apa? Agar gak mudah terprovokasi. Karena kita bisa lihat timeline Aceh hampir berabad-abad itu konflik ya. Konflik berkepanjangan itu karena apa? Karena mereka menganggap kita rendah. Ya, jadi mereka menganggap kita mudah untuk dijajah gitu ya. Terus setelah itu kita merdeka, kita konflik lagi. Itu berat ya. Ribuan nyawa melayang hanya karena kepentingan berbagai orang gitu. Harapan saya di museum saya bekerja, saya bisa memberikan informasi yang baik, memberikan edukasi yang baik bahwa ini contoh baik dan contoh buruk. Kita bisa pelajari yang baik dan buruknya. Yang baik bisa kita lanjutkan, kita pelajari, dan yang buruk kita tinggalkan. Ini sejarah, ini faktanya ya. Fakta sejarah baik buruk ada. Tinggal generasi ke depan kita mengedukasi agar lebih baik lagi. Gitu. Budaya Aceh itu tidak hanya tentang pakaian, tentang budaya, tapi juga kaya dengan petuah-petuahnya, petuah-petuah yang berupa syair-syair ya, atau lisan-lisan daripada orang-orang tua kita kan. Jadi kultur lisan Aceh yang berupa nasihat itu memang dari dulu sudah ada. Biasanya berupa nasihat-nasihat ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu. Jadi memang sudah berbudaya di Aceh. Ayo rekan-rekan kenali sejarah agar tak salah melangkah. Beto tajak Museum Aceh. Ya, saya cuman ngajak deh, ayo ke museum, lihat museumnya. Karena banyak yang bisa dilihat dan banyak yang bisa dikembangkan di museum.